Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih mengkaji tafsir surat Al-Fajr. Sekarang kita masuk ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'kuluna turatha aqlan lamma. Wa ta'kuluna turatha, dan kamu memakan harta warisan aqlal lamah, dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, merebut warisan milik orang lain termasuk perbuatan rakus terhadap harta. Merebut warisan milik orang lain termasuk perbuatan rakus terhadap harta. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'kuluna turatha aqlan lamma, dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, di dalam kitab Aisarut Tafasir, tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ta'kuluna turatha ay miratha aqlal lamma syadida. Kalian sangat rakus karena memakan harta warisan. Kalian sangat rakus karena memakan harta warisan. Tujammi'una malal warathati minal atfal wan nisa ila amwalikum wa tahrimuna so dha'ifain atfala wan nisa.
kalian merampas harta warisan bagian wanita dan anak-anak. Kalian merampas harta warisan bagian wanita dan anak-anak, serta memasukkannya ke dalam hartamu. Serta memasukkannya ke dalam hartamu. Jadi orang itu kalau mengambil jatah warisan orang, ini adalah orang yang rakus. Orang yang rakus terhadap harta. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, nasibahu wa nasiba sahibihi. Mengambil harta warisan jatahnya dan juga jatah warisan orang lain. Mengambil harta warisan jatahnya dan juga jatah warisan orang lain. Sehingga ibu-ibu sekalian rahimakumullah, orang yang mengambil harta warisan milik orang lain, ini termasuk perbuatan rakus terhadap harta. Dan ngambil harta warisan milik orang lain, ini termasuk dosa besar. Ini termasuk perbuatan dolim yang azabnya akan disegerakan di dunia. Orang-orang yang berani ngambil harta warisan milik orang lain, ini perbuatan dolim yang azabnya akan disegerakan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma min dambin ajdaru ayu'ajjilallahu li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghyi." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azab bagi pelakunya di dunia, bersamaan dengan azab yang Allah siapkan untuknya di akhirat, daripada kezaliman. Orang yang berbuat zalim dengan mengambil harta warisan orang akan diazab langsung di dunia, sebelum juga diazab di akhirat. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, jenengan jangan sampai ngambil jatah warisan orang lain. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita wajib memberikan harta warisan kepada yang berhak. Wajib memberikan harta warisan kepada yang berhak. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, di dalam kitab Aisar Tafasir, tatkala menafsirkan firman Allah ini, wa ta'kuluna turaf, dan kamu memakan harta warisan aklal lama, dengan cara mencampur baurkan. Beliau mengatakan, min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat ini adalah wujubu i'ti'ul mawarid lil mustahaqqiha, kewajiban memberikan harta warisan bagi yang berhak menerimanya. Wujubu i'ti'il mawarid lil mustahaqqiha,
kewajiban memberikan harta warisan bagi yang berhak menerimanya. Dzukuran au inasan, laki-laki maupun perempuan. Sigharan au kibara, kecil ataupun besar. Oleh karenanya, Bu, warisan itu harus segera dibagi. Warisan itu harus segera diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apapun itu bentuk warisannya. Misalnya, warisannya itu bentuk sawah. Ya segera dibagi. Segera diberikan kepada yang berhak menerimanya. Warisan itu berupa rumah. Dibagi dulu yang penting. Diberikan dulu kepada yang berhak. Entah nanti rumahnya mau dijual atau mau dipakai siapa. Tapi yang penting dibagi dulu. Jangan ditunda-tunda. Oleh karena saya sarankan ibu-ibu. Kalau ada orang meninggal dunia. Dan dia meninggalkan warisan. Maka keluarga ini harus segera konsultasi kepada ustadz yang dia percaya. Untuk bagi warisannya. Karena kebanyakan kaum muslimin zaman saat ini, dia tidak paham bagaimana cara ngitung warisan. Kok jalankan jamaah? Banyak juga ustadz yang nggak paham. Karena memang cukup jelimet itu. Saya punya kenalan, beliau itu bisa menerima layanan konsultasi warisan. Tapi bayar. Dan nggak apa-apa, nggak tercela. Jangan kaget, masuk takon warisan kok bayar. Itu nggak apa-apa. Itu ada ilmunya itu. Tapi kebanyakan orang itu tidak siap manakala harta warisan itu dibagi sesuai tuntunan syariat. Sehingga kebanyakan orang itu harta warisan dibagi sakarepe dhewe. Dan ini berdosa besar. Karena ketika harta warisan dibagi tidak sesuai syariat, berarti ada yang ngambil jatah warisan milik orang lain. Pasti. Ya, maka sekali lagi, warisan itu segera dibagi. Diberikan kepada yang berhak. Kemudian yang ketiga, orang kafir saking rakusnya terhadap harta, tidak peduli lagi dari mana mendapatkan harta. Apakah halal atau haram. Orang kafir saking rakusnya terhadap harta, tidak peduli lagi dari mana mendapatkan harta. Apakah halal ataukah haram. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Az-Zaid tatkala menafsirkan firman Allah ini, wa ta'kuluna turas, dan kamu memakan harta warisan aklal lama, dengan cara mencampur baurkan. Kata beliau, makna ayat ini adalah alladzi ya'kulu kulla syai' yacituhu la yas'alu anhu ahalalun huwa am haram wa ya'kulu alladzi lahu wa li ghairi. Yaitu mereka memakan segala sesuatu yang ia dapati. Yaitu mereka memakan segala sesuatu yang mereka dapati. Ia tidak bertanya tentang harta yang ia dapati itu. Apakah halal ataukah haram. Dia juga memakan harta miliknya dan juga memakan harta milik orang lain. Subhanallah. Kita, Bu, jangan sampai
seperti orang-orang kafir yang tidak peduli dengan cara apa mendapatkan uang. Apakah halal atau haram, nggak peduli. Dan kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan uang. Apakah dengan cara yang halal atau haram, nggak peduli. Yang penting sugih. Yang penting iso bangun rumah. Yang penting punya mobil. Mau dengan cara ngapusi, mau dengan cara nipu, mau dengan cara korupsi, ra peduli. Sing penting duit oke. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu, Bu. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halal am amin haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Padahal, Bu, dampak harta haram sangat mengerikan sekali. Dampak harta haram itu sangat mengerikan sekali. Di antara dampak harta haram, yang pertama, memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Maka kita lihat orang-orang yang sering memakan harta yang haram, hidupnya tidak bahagia. Hidupnya menderita. Penuh dengan kesumpekan, kegelisahan, ketidaktenangan. Kenapa? Karena dia durhaka sama Allah Azza wa Jalla. Dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-168, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ngikuti langkah-langkah syaitan. Ini perintah dari Allah agar kita mencari harta dengan cara yang halal. Sedikit nggak apa-apa, Bu, tapi halal itu berkah. Daripada kita dapat duit banyak tapi dari harta yang haram. Dan setan itu selalu berusaha menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang haram. Setan selalu membisiki kita agar makan yang haram. Dibisik-bisiki, lah rapopo, ngapusi sithik kok. Ngapusi mung sithik ora akeh iki. Waliyadzubillah. Dibisiki lagi, ini kesempatan kamu mendapatkan duit yang banyak. Setelah ini kamu tinggal tobat beres. Ini kan kesempatan kamu bangun rumah. Ini kesempatan kamu punya mobil. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Makanya jangan sampai kita memakan harta yang haram. Ngikuti langkah-langkah syaitan, mendurhakai Allah. Kemudian dampak
Harta haram yang kedua akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Orang yang memakan harta yang haram itu enggak semangat melakukan amal soleh. Sholat enggak terasa khusyuk, baca Al-Quran enggak terasa nikmat, pengajian males, teklak-tekluk. Itu dampak dari makanan yang haram. Lah bagaimana kalau kita pengen punya anak yang soleh? Kalau anak kita tiap hari kita kasih makan yang haram. Mau soleh dari mana? Ada sebagian orang mondok ke anak, nyekolahkan anak di sekolahan yang favorit, yang biayanya mahal, yang pendidikannya bagus. Tapi orang tuanya ngasih makan dia, ngasih biaya pendidikan dengan cara yang haram. Bagaimana mau jadi anak yang soleh? Lihat betapa banyak anak-anak dari keluarga orang-orang yang gak mampu. Tapi mereka tumbuh jadi anak-anak yang soleh. Jadi anak yang berbakti. Kenapa? Karena harta yang digunakan untuk menafkahi anak-anaknya adalah harta yang halal. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib. Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud makanan yang thayyib ini adalah makanan yang halal. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang halal. Wa'malus sholihan. Dan kerjakan amal yang soleh. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Allah pada ayat ini memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan yang halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Orang kalau dia sering makan makanan yang halal, akan semangat melakukan amal soleh. Yang lainnya nggak tahajud, dia bisa bangun tahajud. Yang lainnya nggak puasa, dia bisa puasa. Yang lain yang malas membaca Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena makanan yang dia konsumsi halal. Berarti sebaliknya, Bu. Kalau mengkonsumsi makanan yang haram, memakan harta yang haram, itu menjadikan males ibadah. Kemudian dampak harta haram yang ketiga. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan dibakar di neraka. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan dibakar di neraka. Kalau ada makanan yang masuk ke dalam badan kita dan itu makanan yang haram, maka siap-siap dibakar dulu di neraka. Nggak bisa masuk surga orang yang badannya tumbuh dari makanan yang haram.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aw labih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguh daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram berhak dibakar dalam api neraka. Dan Allah Azza wa Jalla tahu tubuh kita ini besar tumbuh dari harta yang halal atau haram. Yang repot itu yang sudah gemuk dari yang haram, itu bahaya. Ingat, setiap lemak-lemak jenengan itu Allah akan tanya itu. Itu besarnya dari mana itu? Dari harta yang halal atau haram? Kalau halal, alhamdulillah, selamat. Kalau haram, celaka. Dibakar dulu di neraka. Kemudian di antara dampak harta yang haram yang keempat, doa sulit dikabulkan. Doa sulit dikabulkan. Orang yang sering memakan harta yang haram, doanya sulit dikabulkan oleh Allah. Meskipun dia berada di waktu dan tempat yang mustajab. Misalnya dia sedang umroh, sedang haji. Ini kan waktu dan tempat yang mustajab. Tapi ternyata dia sering mengkonsumsi makanan yang haram. Bahkan umroh dan hajinya pakai harta yang haram. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Betapa banyak orang ngeluh. Kenapa doa saya nggak diijabah? Kenapa doa saya nggak dikabulkan? Ternyata sebabnya karena dia masih sering makan yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tsumma dzakara rajul yutilu safar as'ata akhbar yamutu yadai ila sama ya Rab wa mat'amuhu haram." Kemudian wa malbasuhu haram wa khudiya bil haram fa anna yustajabulah. Kata Nabi SAW, ada seseorang laki-laki yang berpergian safar. Rambutnya kusut, berdebu, mengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Kalau gamisnya itu dari duit yang haram, jilbabnya dari duit yang haram, mie ayamnya dari duit yang haram, berasnya dari duit yang haram. Bagaimana doanya mesti dikabulkan oleh Allah? Maka kita ibu-ibu perlu selalu muhasabah diri, introspeksi diri. Saya mendapatkan duit ini duit ini dari mana? Dari yang halal. Ibu-ibu ketika dagang, betul-betul pastikan dagangnya jenengan itu caranya benar. Ibu-ibu yang bekerja, pastikan bekerjanya yang benar. Jangan sampai kita mendapatkan gaji dari cara yang haram. Dan sekarang banyak sekali ya orang-orang yang nggak peduli lagi dengan halal haram. Bahkan nggak mau belajar terkait fikih muamalah. Nak belajar fikih muamalah untuk ngerti. Iki haram, aduh. Mending orang ngerti rapopo. Sampai saya pernah kisahkan kan, ada orang ya konsultasi kepada seorang ustadz terkait suatu muamalah. Dijawab ustadz ini nggak boleh, ini haram. Haram. Cari ustadz lain.
Tanya lagi, Ustaz, saya punya muamalah begini. Bagaimana Ustaz? Enggak boleh. Haram. Haram lagi. Dia cari Ustaz sampai pengen ketemu Ustaz yang menghalalkan. Sampai akhirnya ketemu Ustaz Aminur Baiz. Ustaz Aminur Baiz juga sama jawabnya haram. Jadi ada orang dia tanya ke Ustaz itu bukan pengen tahu hukumnya, pengen mencari pembenaran. Maka ibu-ibu carilah yang halal. Untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting halal. Terutama saya ingatkan ibu-ibu yang jadi pedagang, jangan bohong tatkala dagang seumur hidup. Dan bohong. Apa adanya saja. Jangan ngaku-ngaku kulaan semene untuk dapat untung sekian. Wong saya itu kulaane ora nyandak kok, Bu. Kulaane 1.500. Niki nak kula dol 1.800. Kula niku mung batine mung 300. Padahal kulaane 500. Nak ngapusi. Jangan bohong. Enggak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi sampai korupsi. Dosa besar. Ngambil harta milik umat. Dosanya ngeri sekali. Ngambil duit satu orang saja, itu adabnya mengerikan sekali. Bagaimana lagi kalau ngambil duit banyak orang? Ngeri sekali. Baik, sekarang kita bahas ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mal, dan kamu mencintai harta benda. Hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kebanyakan manusia sangat mencintai harta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kebanyakan manusia sangat mencintai harta. Sehingga mereka berat untuk sedekah. Saya ulangi, kebanyakan manusia sangat mencintai harta sehingga mereka berat untuk sedekah. Di dalam kitab Tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan makna firman Allah ini, wa tuhibbunal mal, dan kamu mencintai harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Maknanya adalah wa tuhibbunal mal hubban katsira, fatabkhaluna bi infaqihi fi sabilillah hirsun alaih, dan kalian sangat mencintai harta, lalu kalian menjadi pelit untuk menginfakkannya di jalan Allah. Lalu kalian menjadi pelit untuk menginfakkannya di jalan Allah. Karena terlalu sayang dengan harta dan ingin terus-menerus menyimpannya. Karena terlalu sayang dengan harta dan ingin terus-menerus menyimpannya. Jadi kebanyakan manusia itu sangat cinta sama harta, sama duit. Sehingga akhirnya jadi pelit, cetil, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Kemudian diterangkan di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari.
Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, firman Allah, wa tuhibbunal mal, dan kamu mencintai harta benda, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan, maknanya fayuhibbuna kasratal mal. Mereka menyukai harta yang banyak. Mereka manusia menyukai harta yang banyak. Kita pun juga iya kan? Jangan suka nggak punya duit banyak? Wow. Apakah terlarang suka sama harta? Tidak. Yang terlarang itu adalah berlebihan suka sama harta sehingga menjadi pelit. Tidak mau sedekah. Nah, itu yang tercela. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari tatkala menafsirkan firman Allah ini, wa tuhibbunal mal hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, maknanya kata beliau, wa tuhibbuna jam'al mal ayyuhan nas waqtina'ahu hubban katsira sadida. Maksud ayat ini, wahai manusia, kalian sangat suka mengumpulkan harta benda dan sangat berantusias untuk memilikinya. Wahai manusia, kalian sangat suka mengumpulkan harta benda dan sangat berantusias untuk memilikinya. Ini sifat kebanyakan manusia. Sangat suka mengumpulkan duit. Berantusias untuk punya duit. Kemudian, mengenai tafsir ayat ini juga dalam kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Dikatakan makna dari ayat ini, kathirun fala yunfikunah. Mereka mencintai banyak harta. Namun enggan untuk disedekahkan. Mereka mencintai banyak harta, namun enggan untuk disedekahkan. Kemudian juga dalam kitab Zadul Masyir karya Ibnul Jauzi. Dalam kitab Zadul Masyir karya Ibnul Jauzi disebutkan makna ayat ini, katsiran fala tunfikunah fi khair. Mereka mencintai harta yang banyak. Mereka mencintai harta yang banyak. Namun enggan disedekahkan dalam jalan kebaikan. Mereka mencintai harta yang banyak, namun enggan disedekahkan dalam jalan kebaikan. Ini ibu-ibu sekalian, tafsiran dari para ulama terkait masalah ayat ini yang pada intinya kebanyakan manusia itu sangat mencintai harta. Kebanyakan manusia itu sangat cinta sama duit. Sehingga yang dipikir tiap waktu hanya duit. Mau makan kelingan duit. Mau tidur ngomong ke duit. Pengajian we kelingan duit. Oleh karenanya ayat ini juga masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya kita sampaikan bahwasanya di antara pola pikir yang keliru dari orang kafir itu adalah menilai kemuliaan dan kehinaan seseorang berdasarkan duit.
Orang itu kalau duitnya banyak mulia. Kalau duitnya sithik hina. Ini kan pola pikir orang-orang kafir. Kenapa mereka punya pola pikir kayak gini? Karena mereka sangat cinta sama duit. Sangat cinta sama harta. Apalagi kalau harta tersebut didapat dengan susah payah. Didapat dengan banting tulang. Keluar keringat, berangkat pagi, pulang sore. Maka ketika disuruh untuk infak, untuk sodakoh berat. Wah, aku sing rekoso. Boyoke kasek pegel. Nah, kok adikku penak gur kayak ngadong. Kenapa kok dia sampai seperti itu? Karena cinta berlebihan sama harta. Siapapun orang yang terkena penyakit pelit, itu faktornya karena dia berlebihan mencintai harta. Saya pernah membahas kajian di Majelis Taklim Nur Salim itu tentang penyakit-penyakit hati. Salah satu penyakit hati apa? Masjid apa? Nur Salam. Salah satu penyakit hati itu adalah pelit. Kenapa orang kok punya penyakit pelit itu? Karena terlalu berlebihan cinta sama duit. Sehingga kalau oleh duit, dilus-lus duit. Jangan sampai licek. Ling lebok kene dompet alon-alon. Malam hari sudah tahu hitungane sak yuto ora berhitung meneh. Subhanallah. Saking cintanya sama duit. Bahkan profil WA gambar duit. Enggak ada ya. Pertanyaannya, Bu, jawab di hati masing-masing. Jenengan itu cinta sama duit, apakah sampai tingkat berlebihan atau tidak? Jenengan yang paling tahu. Dari mana cara ngukurnya? Dari ini. Jenengan ketika sodako itu gimana? Kalau pelit, berarti sudah terkena ayat ini. Berlebihan cinta sama duit. Maka orang kalau sudah gila harta, gila duit, berat untuk sodako. Padahal, Bu, harta itu enggak dibawa mati. Hakikat harta yang betul-betul akan milik kita, yang betul-betul akan kita nikmati selamanya, itu adalah harta yang kita sedekahkan. Kalau kita punya duit 10 juta, yang 1 juta kita infakkan, yang 9 juta kita gunakan untuk makan, untuk beli pakaian, untuk beli HP. Maka yang harta yang sesungguhnya yang akan kita nikmati itu yang 1 juta itu. Yang 9 juta akan jadi kotoran, akan jadi pakaian terus usang, terus kita tinggalkan. Makanya ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing, maka beliau perintahkan kepada istri-istrinya untuk bagi-bagi itu. Kemudian setelah kambing itu dibagi-bagi oleh istri-istrinya Nabi, maka Nabi bertanya, ma baqiya minha? Wahai Aisyah, bagian mana dari kambing tersebut yang masih tersisa? Qalat, Aisyah menjawab, ma baqiya minha ila qatifuha. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian dari pundak kambingnya. Apa komentar Nabi? Baqiya kulluha khaira katifiha. Seluruh kambing itu tersisa kecuali pundaknya yang enggak tersisa. Kenapa? Karena seluruh bagian kambing disedekahkan, itu akan kita nikmati pahalanya selamanya. Adapun pundak enggak kita sedekahkan, maka itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Maka jenengan sebelum mati duitnya disimpan di akhirat. Caranya disedekahkan. Masih ingat
cerita khayalan saya tentang wanita yang punya duit 2 miliar itu? Masih ingat gak? Wanita, bayangkan Bu, jenengan duit 2 miliar. Mau disimpan ini. Nggak pernah sedekahkan, diinfakkan, nggak pernah. Mau disimpan. Ternyata jenengan mati. Uang itu jadi milik ahli waris. Salah satu ahli waris suami. Buat rabi menek mesti. Maka sebelum duit jenengan gawe rabi suami, sedekahkan. Bawa mati. Coba ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jenengan kalau bisa sebelum meninggal itu gunakan hartanya jenengan untuk infak sedekah jariyah. Itu pahalanya akan jenengan nikmati terus. Contoh, punya duit, beli Al-Quran, kemudian diwakafkan. Nanti setiap Al-Quran itu dibaca, dihafalkan, dipelajari, pahala ngalir ke jenengan. Punya duit lagi, ada pembangunan masjid, nyumbang. Selama masjid itu dimanfaatkan untuk ibadah, pahala ngalir. Kayak orang yang wakaf tanah ini, pernah wakaf nyumbang masjid Khairul Ummah ini, kita pengajian seperti ini, mereka dapat pahala. Walau mungkin yang nyumbang masjid ini udah teko pengajian. Nih dia dapat bagian pahala dari pengajian kita. Kemudian jenengan punya duit lagi. Jenengan wakaf sumur. Ini pahala yang ngalir. Atau ada juga program apa istilahnya? Pipanisasi. Yaitu ngambil air dari mata air, kemudian dibawa ke kampung-kampung. Kalau ada program gitu, ikut titip sedekah di sana. Berapapun yang kita punya. Jadi duit kita ini kita tebar untuk sedekah-sedekah jariah ini. Kita akan panen. Kita ketika sudah mati, nggak bisa sholat lagi. Nggak bisa baca Al-Quran lagi. Nggak bisa ngaji seperti ini lagi. Ibadah sudah stop. Kata Nabi SAW, idza matal insan in qata'a amaluh. Apabila manusia itu mati, amalnya terputus. Artinya dia nggak bisa lagi beramal yang mendatangkan pahala. Illa kecuali 3 perkara. Salah satunya sedekah jariyah. Orang cerdas itu seperti itu. Dia punya duit bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Bukan berarti kita nggak boleh ya punya rumah bagus, mobil bagus, boleh saja. Tapi jangan semuanya digunakan untuk seperti itu. Ya. Ada hal yang lebih penting untuk kita siapkan, yaitu kehidupan kita akhirat. Baik, saya rasa demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Amin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk diskusi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang tua sendiri yang tidak memberi kesalahan karena takut kepada anak? Karena takut kepada anak dari istri kedua. Sedangkan saya anak dari istri pertama. Dan ibu kami sudah meninggal semua. Tinggal ayah sendiri. Ayah begitu takut sama adik istri saya dengan alasan harta yang didapat sekarang sudah nikah sama istri kedua dan istri pertama tidak punya apa-apa. Ya sabar ya. Nggak ada jalan lain ya. Udah sabar. Kalau kita di posisi yang didolimi, sabar. Tapi kalau kita yang punya wewenang untuk bagi harta waris, ya segera dibagi. Tapi kalau kita di posisi yang didolimi, ya kita sabar. Kalau memang ibu kita itu punya harta warisan, ya harus dibagi.
sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, apakah kita dapat, kalau dapat berapa, itu nanti ada ketentuannya. Dan seandainya kita memang benar-benar dapat, kok kemudian harta kita, warisan kita itu dipakai oleh orang yang tidak berat, ya kena ayat ini. Kena ayat ini, dan tentu ini dosa yang sangat besar. Dan jenengan kalau harta warisannya diambil orang, sabar, pasti Allah ganti. Jangan dikira nggak diganti, pasti diganti. Akan diganti lebih baik oleh Allah. Bisa jadi Bu, saya sering ngomong, bisa jadi rezeki jenengan sekarang lancar, bisnis jenengan lancar, badan jenengan sehat, itu disebabkan karena harta warisan jenengan diambil orang. Allah ingin ganti dengan yang lebih baik. Demikian. Pertanyaan kedua, apakah membagi waris itu kalau kedua orang tua meninggal semua? Kalau misal bapak meninggal terus ibu membagi harta, apakah itu juga bukan waris? Jadi kan ibu ini kalau meninggal kok punya harta, nah itulah harta warisan. Kecuali kalau ibu masih hidup, terus ibu menghibahkan. Ya, ini sawah yang sana, ini saya hibahkan ke adik, yang sini ke mas. Tapi harus sama kalau hibah. Dan sertifikatnya sudah diserahkan. Kalau kemudian ngomong, besok nak mati, sawah sana buat kamu, ya ini namanya wasiat, nggak boleh seperti itu. Hibah itu benar-benar diberikan. Tapi kalau harta itu belum diberikan ke anak, belum dihibahkan ke anak, maka kalau dia meninggal, maka masuk menjadi harta warisan. Nggak boleh ada yang komentar kalau masalah warisan. Hanya manut saja. Nggak boleh usul. Saya kan yang ngopeni ibu. Saya yang bentino ngopeni ibu. Masuk saya jatahnya sekian. Nggak boleh. Karena sudah masuk ke harta warisan, tugas jenengan hanya manut. Manut syariat. Nah, ibu punya harta warisan dibagi. Nanti bapak sedo, bapak punya harta warisan dibagi. Maka dalam rumah tangga itu perlu dibedakan harta suami, harta istri. Ya, jangan ngikuti konsep sebagian di antara jenengan. Harta istri, harta istri. Harta suami, harta istri. Lu suami nanti apa-apa, no? Ini kedoliman terselubung. Harus dibedakan. Mana duit istri, mana duit suami. Makanya dalam rumah tangga juga ada akad utang piutang. Kayak saya, itu lebih sering utang ke istri. Dan wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Harus dibedakan. Mana harta istri, mana harta suami. Terutama ibu-ibu yang punya penghasilan. Itu hartanya harus jelas. Ya. Jangan ini harta saya, ini harta suami. Harus jelas. Baik, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mertua laki-laki saya sudah meninggal tahun 1995. Tahun 2018, suami saya juga meninggal. Terakhir awal tahun 2024, ibu mertua juga meninggal. Akan tetapi, sampai saat ini suami tidak atau belum mendapat warisan apapun dari keluarga suami. Mau menanyakan ke kakak atau adik ipar berbeda. Karena mereka menganggap keluarga kami sudah mampu. Bagaimana solusinya? Yang pertama, jenengan sebagai istri, jenengan hanya dapat warisan dari suami. Adapun dari mertua jenengan, yo gak dapat tuh. Ngarep-arep warisan saka mertua bareng. Gak dapat. Jenengan hanya akan dapat warisan dari suami. Lo kan suami nanti dapat warisan dari ibu, yaitu diruntut dulu. Ini ibunya suami jenengan punya harta, dibagi warisan. Nanti jatahnya suami itu berarti harta suami. Kok suami meninggal,
Nah, harta itulah yang baru menjadi warisan. Nah, ini repotnya kalau harta itu nggak segera diurus kayak gini. Ini sudah meninggal kayak gini, piye lah ngurus ngono kuwi. Maka nasihat saya udahlah diem aja daripada nanti diem aja. Sabar ya. Baik, lanjut. Waalaikumsalam. Pernah makan dari harta yang haram tapi belum berobat, apakah juga akan tetap berpengaruh? Kalau harta itu berasal dari ngambil harta milik orang, dikembalikan. Cara tobatnya. Pernah nyolong misalnya, kembalikan. Pernah nipu, kembalikan. Ya. Jadi harus dikembalikan, minta kehalalan. Kalau itu berasal dari riba, tobatan nasuha. Ya, wajib taubat. Baik, lanjut. Ustaz, misalkan uang buka atau layanan itu kan harusnya dibagi. Saya tidak bersaudara, itu sudah sepakat dibagi 3. Terus masing-masing satu orang minta jadi 1,5 juta. Terus yang keduanya saya diambil sama adik saya sampai sekarang dari kasih kepada saya. Itu hukumnya bagaimana? Subhanallah. Yang pertama, uang layatan itu uang siapa itu? Hah? Masa uang orang meninggal? Orang meninggal nggak punya duit lah, udah nggak perlu. Itu untuk sohibul musibah. Ya, saran saya, uang layatan itu, kalau memang mampu ya. Ini kalau lain cerita kalau nggak mampu lah ya. Kalau nggak mampu mau dibagi dan silakan. Ini nasihat saya bagi yang mampu ya. Uang layatan itu saya sarankan disodakohkan atas nama orang meninggal. Itu akan jauh lebih manfaat itu. Lain cerita kalau jenengan memang nggak mampu ya. Nggak mampu. Terus dibagi 3. Ya. Jadi saya baru tahu ini ya. Ya, betul berarti kata Allah ya, wa tuhibbunal mal hubban jamma ya. Cinta kepada duit itu saking pol cintanya. Ya. Baik, lanjut silakan. Cukup aja. Kita doorpress saja. Ya, silakan kalau masih ada. Saya anak tunggal perempuan. Ada warisan bapak menjadi hak adiknya. Kalau adiknya mengikhlaskan tidak mau menerima karena merasa tidak pernah dekat dengan kakaknya. Beliau adalah adik beda ibu. Bapak dulu anak tunggal, kemudian pakai menikah lagi. Apakah boleh warisan yang tidak diterima paman itu saya berikan kepada anak saya? Mohon maaf saya mumet dengan pertanyaan juga. Saya mohon untuk jenengan kalau konsultasi waris itu ini kita kajian tafsir ya. Kita bukan kajian fikih waris. Saya hanya menyinggung masalah waris itu dari segini loh. Kalau ada harta waris, jangan diambil. Kemudian segera dibagikan. Itu titik pentingnya. Adapun nanti bagi ini bapak punya anak, punya ini perlu konsultasi sendiri. Mohon maaf ya, seperti itu ya yang bertanya, mohon maaf seperti itu. Nanti tidak jangan sekarang ya, boleh. Ini bisa ya. Karena kajian kita kan fokusnya kayak itu. Bukan kalau bahas waris ya panjang. Bukan hanya panjang, jenengan mumet jelimet.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.